mulai Pak ya. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Didi. Selamat pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana Pak Didi kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat. Untuk pagi hari ini Pak Didi kita bincang-bincang sebentar ya Pak Didi ya. Siap Bu, Ada siap. beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Didi. Iya Bu. Ya. Begini Pak Didi, saya itu sudah nggak asing lagi dengan suara Pak Didi, dengan nama Pak Didi ya. Pak Didi Iya. itu sudah terkenal. Artinya apa? Setiap ada acara perlombaan, acara eh, bawa peserta didik untuk mengikuti perlombaan itu pasti ada nama Pak Didi. Nah, dari situ saya kepingin tahu, Pak. Kira-kira Pak Didi itu yang seperti apa sih Pak? Kok bisa sampai setiap ada perlombaan Pak Didi bisa membawa peserta didiknya untuk mengikuti suatu perlombaan. Kira-kira Pak Didi itu pasti banyak cerita. Saya pengen tahu Pak, tolong Pak gimana Pak ceritanya kok bisa sampai saya sendiri sampai pengen tahu gitu Pak. Oh, jadi saya ini Bu ya, suruh cerita gimana Ya, saya coba bisa bawa ya. itu bukan saya punya masalah sendiri gitu Bu ya. Jadi saya harus cerita tentang bawa murid itu ya Bu, bukan saya dalam pembelajaran itu ya Bu, ada kendala gitu Ya, Bu. ya di dalam pembelajaran Pak. Cuma di sini kan saya kok dengar Pak Didi itu sering namanya Pak Didi itu ke bawah dari SD Pak Didi itu pasti ada nama Pak Didi gitu. Yang pengen tahu kok bisa bagaimana gitu dalam pembelajaran Pak Didi itu kok sampai Pak Didi itu nama Pak Didi itu selalu ke bawah gitu loh Pak. Ya, ya Bu, saya jawab Bu. Jadi sebenarnya biasa aja Bu. Saya melakukan apa namanya bimbingan ataupun pembelajaran ya sama seperti guru-guru lain. Eh, Pak suaranya Pak bahkan hilang. bahkan sekolah Oh, hilang. saya ya seperti itu. Tapi karena di Lambuki Bank itu termasuk di unit 6 itu termasuk ya sama kayak Tunas Bu, termasuk apa namanya daerah yang pusatnya. Jadi mungkin ada apa-apa itu larinya ke unit 6 Bu, ke SD saya. Jadi setiap kegiatan itu berfokus di situ. Jadi untuk di Lambuki Bank itu sekolah kami ya yang sering ditunjuk gitu Bu, seperti itu. Kalau saya sebenarnya biasa aja mengikuti yang lain, bahkan banyak sekali guru-guru yang luar biasa di Gunung Agung, di Batu Putih. Saya sangat salut dengan beliau yang luar biasa itu, Bu. Seperti itu, Bu. Oh ya, seperti itu ya Pak ya. Iya, Eh, Bu. Berarti dalam setiap pembelajaran Pak Didi itu selalu ini ya Pak, ada hasil. Maka dari situ dari setiap sekolahan banyak yang ikut bergabung, misalnya ada kompetisi atau ada perlombaan-perlombaan lain dari situ. Jadi saya itu pengen tahu Pak, menurut Pak Didi itu eh, dalam pembelajaran Pak Didi itu yang seperti apa sehingga anak-anaknya itu kok bisa tertarik dengan pembelajaran Pak Didi gitu loh Pak. Ya, jadi gini, Bu. Jadi untuk mengawali, jadi pertama itu saya berikan pembelajaran yang menarik, yang berbasis permainan. Jadi bagaimana siswa itu tertarik dulu untuk belajar, siswa itu mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar penjas, memiliki keinginan tinggi untuk belajar penjas. Dan saya juga sudah berkolaborasi dengan guru-guru PJOK yang lain, khususnya di Lambuki Bank, bahwasanya kita sebagai fasilitator itu kita fasilitasi anak-anak itu mungkin potensinya apa kita kembangkan. Jadi setiap bulan di akhir bulan itu KKGO Lambuki Bank itu bikin acara Bu. Jadi kita ada perkumpulan. Yang terakhir itu baru kemarin hari Rabu kemarin kita berkumpul. Nah kita sharing Bu, intinya sharing membahas. Nah dan kalau misalnya di event-event apa kita mau mengadakan ya kita tawarkan ke teman-teman KKGO Lambuki Bank itu Bu. Kalau memang bisa dilaksanakan ya kita laksanakan seperti itu Bu.
Seperti itu ya Pak Didik ya. Iya, Iya. Bu. Yang Pak Didik bicarakan tadi tentang potensi ya Pak. Nah, Iya. berarti kalau namanya potensi tentunya di situ nanti akan banyak peluang ya Pak ya bagi peserta didiknya supaya membawa nama baik sekolah Pak Didik ya Pak ya. Nah, bagaimana sih Pak Didik itu bisa apa ya mempunyai peluang untuk anak-anaknya supaya lebih maju setiap di dalam apa itu perlombaan itu selalu hadir gitu Pak. Bagaimana itu ininya Pak, menurut Pak Didik itu? Iya, Bu. Jadi, di sekolah saya itu saya melatih murid itu dengan tidak instan, Bu. Semuanya itu butuh proses. Jadi, setiap tahun kan sudah jelas kegiatannya. Misalnya kayak O2SN itu pasti setiap tahun diadakan. Untuk school meeting itu, Bu, school Iya. meeting kan kita ada program baru dari Distrik itu juga setiap akhir semester juga diadakan. Nah, dan perlombaannya kan kita sudah sepakati. Misalnya untuk apa, O2SN itu kan ada beberapa cabang, ada 4. Nah, untuk school meeting biasanya terpusat hanya 2 cabang aja. Nah, setiap itu kan kita sudah agendakan, Bu. Biasanya Iya. saya setiap, kelas besar itu saya sudah punya bibitnya. Saya dari pembelajaran itu sudah saya tandai, Bu. Misalnya, oh ini kelas 4 ini, yang potensi si A ini di lari, terus si B di, apa namanya, untuk sepak bola mini. Nah, seperti itu. Jadi, untuk pembelajaran itu sudah saya tandai. Nah, ketika, akan dimulai perlombaan itu, saya persiapkan betul. Jadi saya sudah menyeleksinya sudah dari awal, Bu. Jadi tidak langsung apa namanya, besok lomba terus hari ini kita maksimalkan, nggak akan jadi, Bu, kalau untuk keterampilan gerak seperti itu, Bu. Iya. Untuk yang Bapak, apa, berikan ke anak-anak itu kan nggak dari satu kelas aja ya, Pak, ya. Mungkin Pak Didik kan mengajarkan dari beberapa kelas ya, Pak. Terus bagaimana cara Pak Didik itu untuk mengambil dari apa harus ngambil satu kelasnya itu diambil berapa-berapa untuk setiap perlombaan atau gimana itu, Pak? Kan yang Bapak ajarkan itu nggak cuma dalam satu kelas, ada banyak kelas gitu, Pak. Itu Iya, caranya Bu. gimana, Pak, itu untuk mengambil ininya, Pak? Iya, di sekolah saya itu ada 13 rombel, 13 kelas, dan kebetulan saya mengajar 9 kelas atau 9 rombel, Bu. Nah, jadi 9 rombel itu saya pilih untuk kelas besar, jadi 4, 5, 6 itu kan AB, kelas 6 ABC, jadi ada 3. Nah, setiap kelas itu saya pilih 1 orang putra dan 1 orang putri, yang saya seleksi lagi untuk saya ambil 1 orang putra dan putri untuk mewakili lomba itu. Nah, ketika kegiatan lomba itu sudah mendekati, nah mereka akan saya training, saya maksimalkan seperti itu, Bu. Itu untuk perlombaannya memang diambil sama atau berbeda, Pak, itu ya? Itu Berbeda-beda untuk ininya. Oh, berbeda-beda, Pak, ya? berbeda misalnya gini, Bu, misalnya untuk kids atletik itu, dia ada perwakilan cewek dan cowok. Jadi, lari apa namanya, membentuk angka 8 dan seperti itu. Nah, itu ada perwakilan cowok dan cewek. Nah, saya ambil sampel untuk yang lari itu. Nah, jadi dari kelas 4, 5, 6 saya seleksi, jadi muncul cuma 2 orang cewek dan cowok. Seperti itu, Bu. Seperti itu. Iya, Pak Didik. Dari eh, apa yang sudah Pak Didik berikan tadi, mulai dari apa cara mengajarkan ke siswanya sampai dibawa ke tingkat perlombaan ya Pak ya. Tentu di situ Pak Didik mempunyai kriteria atau nilai ya Pak. Berapa kira-kira menurut Pak Didik pencapaian nilai yang harus Bapak capai gitu? Kalau pencapaian harapan saya ya, Bu, harapan saya gitu, Bu, ya. Harapan saya maksimal, Bu, 10, Bu, karena, kita fasilitasi, kita sudah berusaha, kita berikan yang terbaik, harapannya adalah yang terbaik, jadi maksimal 10, Bu, harapan saya. 10 Pak ya. Iya, Iya. tentunya dalam setiap pencapaian nilai itu nggak ini ya Pak, harus ada beberapa tujuan ya Pak.
berarti Pak Didi itu mempunyai tahapan-tahapan ya Pak ya. Kira-kira tujuan Pak Didi ini setelah memberikan penilaian seperti itu, berarti harus ditargetkan, oh anak saya harus mendapatkan yang seperti ini atau gimana itu Pak? Iya Bu, Tujuan dari betul Pak ya. betul sekali Bu. Jadi, memang memang apa namanya, harapannya terlalu tinggi, jadi bisa memacu kita Bu, memacu kita bagaimana kita untuk mengembangkan itu. Misalnya, dalam pembelajaran Penjas itu, untuk apa namanya, media sarananya harus kita maksimalkan Bu, bukan harus kita adakan, tetapi harus kita maksimalkan penggunaannya, seperti itu. Terus prosesnya kita menggunakan model pembelajaran seperti apa, metode seperti apa juga kita sesuaikan Bu, karena setiap pembelajaran itu berbeda-beda. Terus, hasilnya itu, dalam pembelajaran PJOK saya tidak hanya memberikan penilaian untuk psikomotor, tapi untuk afektif dan kognitif juga akan saya nilai di situ juga gitu, Bu. Itu kira-kira melibatkan Pak Didi sendiri atau dengan rekan-rekan Pak Didi atau gimana ya Pak ya? Iya, saya sering curhat ataupun melibatkan teman sejawat, Bu, karena teman sejawat itu adalah orang yang benar-benar tahu bagaimana kita mengajar, isinya itu seperti apa, itu mereka akan tahu dibandingkan dengan rekan sejawat, yang guru kelas ataupun guru yang lain. Nah, setiap saya mengalami kendala, saya akan bercerita dengan teman sejawat tadi yang memang benar-benar ngajar PJOK, dan saya merasa terbantu atas saran, masukan, dan apa namanya, bantuan dari, teman sejawat saya tadi, Bu, seperti itu. Iya. Mengenai kendala ya Pak ya. Tentunya yang dihadapi Pak Didi kendala. Namanya kendala itu pasti hambatan ya Pak. Ada yang harus kita benahi supaya apa yang menjadi kendala kita bisa berjalan lancar. Kira-kira yang seperti apa itu Pak? Supaya kendala itu bisa teratasi itu Pak. Ya, misalnya dalam pembelajaran gini, Bu, kendala saya, dalam pembelajaran guling depan itu, Bu, itu ada, sebagian peserta didik putri itu yang tidak mau ataupun tidak bisa melakukan guling depan. Nah, itu termasuk kendala buat saya, Bu. Nah, setelah itu saya cerita ke teman, saya minta tolong dikasih umpan balik seperti apa biar bisa tercapai, seperti itu, Bu. Berarti ada ini ya Pak, antara teman selalu saling ada kolaborasinya ya Pak, saling bantu Pak ya. Iya, Bu, Iya. betul, Bu. Begini Pak Didi, dari hambatan, dari untuk tujuan Pak Didi, dari nilai yang sudah diinginkan Pak Didi, tentunya masih ini ya Pak, belum belum mempunyai apa ya, untuk kedepannya lagi bagaimana Pak Didi ini mempunyai solusi yang seperti apa supaya yang dihadapi Pak Didi ini nantinya nggak cuma itu aja gitu Pak. Mungkin dari sini, mungkin target saya pencapaian saya nilai 10, terus nanti untuk ini bisa dibawa ke tingkat kabupaten atau gimana. Nah, menurut Pak Didi solusi yang bagaimana lagi supaya peserta didik Pak Didi itu tadi bisa lebih lagi gitu Pak. Ya, apa namanya, solusi yang kedua yaitu peserta didik itu harus berlatih di rumah, Bu, secara mandiri, dan saya meminta pantauan dari orang tua. Jadi kita berkomunikasi atau berkolaborasi dengan orang tua murid atau wali murid di rumah untuk mengawasi anaknya itu latihan secara mandiri seperti itu, Bu, di rumah. Jadi kalau mandiri di rumah itu kan waktunya lebih lama, Bu, dibandingkan dengan sekolah yang hanya beberapa jam, dan pantauan dengan guru juga tidak bisa, apa namanya, selama yang ada di rumah, seperti itu, Bu. Iya, Pak Didi. Yang barusan Pak Didi katakan tadi tentang bantuan orang tua. Berarti namanya kerjasama antara orang tua itu perlu adanya rencana ya Pak. Kira-kira antara orang tua sama guru atau dengan Pak Didi sendiri itu apa memang sudah dibuat kesepakatan atau gimana atau memang sekali Pak Didi pesan ke anak supaya dari orang tua supaya mendampingi atau gimana gitu, Pak? Iya, Bu. Jadi setiap siswa yang berpotensi, saya akan membuat
grup WA, Bu, grup WA. Nah, sementara anak SD itu grup WA-nya itu kan punyanya orang tua, Bu. Jadi segala sesuatu yang saya share itu lewat orang tua dulu baru tersampaikan ke murid ataupun ke anaknya. Jadi saya akan share, apa yang menjadi program. Berhenti Pak Didik suaranya. Cek cek cek. Iya Pak. Bisa, Bu? Iya Pak, masuk Pak. Iya, jadi, saya akan tadi itu membuat, Berhenti Pak. grup WA tadi. Nah, saya akan membentuk grup WA tadi, saya sampaikan bahwasanya programnya seperti ini, dan programnya itu harus ditindaklanjuti, orang tua untuk mengawasi muridnya di rumah, dan itu berkelanjutan, Bu, secara konsisten. Seperti itu, Bu. Berarti antara guru sama ini saling ini ya Pak ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan untuk Pak Didik sendiri mungkin kalau di sekolahan untuk waktu kan belum ini ya Pak ya, supaya si anak bisa dengan mudah, nggak harus dengan waktu di sekolah kan kurang, mungkin di rumah Betul, lebih Bu, betul. leluasa dengan pantauan orang tua juga, jadi orang tua kan bisa tahu kegiatan si anak tersebut ya Pak ya. Iya. Betul, betul. Dari penjelasan Pak Didik tadi itu kan hubungan antara Pak Didik dengan orang tua. Kira-kira ada nggak Pak strategi yang lainnya lagi antara orang tua sama guru sama peserta didik itu tadi kan udah Pak ya. Nah kira-kira Ya. ada nggak Pak? Apakah harus dari eh, apa eh, yang lainnya Pak? Misalnya dari masyarakat atau gimana kan namanya peluang anak untuk mendapatkan prestasi biasanya itu nggak harus dari orang tua saja Pak itu Pak. Iya, Bu, saya mendatangkan tadi, Bu, teman sejawat yang menguasai tentang, misalnya untuk atletik, kids atletik, saya sesekali akan menghadirkan ataupun mengundang teman saya yang dia dia bakat di situ. Nah, sehingga bisa memotivasi anak saya, Bu, murid-murid saya, sehingga, dalam latihan itu termotivasi, Bu, seperti itu. Itu Pak ya. Iya, Bu. Bagus Pak Didi. Sekarang kita ini Pak, untuk kelanjutannya Pak Didi tadi sudah banyak sekali yang Bapak ceritakan mengenai dari awal sampai ke orang tua ikut bergabung untuk memberikan solusi untuk mendampingi si anak, bahkan sampai ke anggota masyarakat pun ikut ya Pak ya. Itu tadi. Jadi dari sini saya menurut Pak Didi, yang bagaimana sih Pak caranya untuk mengantisipasi atau kan setiap pembelajaran Pak Didi itu tentunya menghadapi beberapa masalah ya Pak ya. Nah dari beberapa masalah itu kira-kira masalah yang seperti apa Pak? Dari yang dihasilkan Pak Didi kan mulus. Nah yang diceritakan Pak Didi tadi itu begini-begini. Nah, tentunya dalam setiap pekerjaan seorang guru atau Pak Didik tadi itu pasti akan menghadapi masalah. Nah, yang dikatakan hambatan tadi yang Pak Didik ceritakan itu kira-kira masalah itu yang seperti apa gitu, Pak? Iya, Bu, masalah saya yang pertama itu sebenarnya sangat sederhana. Jadi, ketika akan mendekati, pertandingan itu, Bu, itu mental siswa itu naik turun, Bu, naik turun seperti itu ya. Jadi berbeda dengan kita orang dewasa, jadi anak-anak itu mentalnya kalau pas lagi mood baik, dia semangat sekali untuk latihan. Nah, ketika mood-nya jelek, dia hasilnya juga akan jelek. Nah, biasanya ataupun yang sering saya lakukan itu ketika ketika akan mendekati itu, Bu, mental dari anak-anak itu dia naik turun seperti itu, Bu. Itu adalah kendala atau hambatan yang saya alami, seperti itu. Mungkin merasa tidak percayanya peserta didik gitu. Jadi Betul, Bu, betul.
Ya, Pak Didik, di sini dari yang Bapak ceritakan tadi, masalah masalah yang sudah diceritakan, di situ tentunya upaya-upaya yang harus Bapak berikan di dalam pembelajaran, kira-kira apa itu Pak upayanya setelah menghadapi beberapa masalah yang Bapak ceritakan, upayanya itu yang harus seperti apa menurut Pak Didi itu? Iya, Bu, saya harus membangun hubungan baik dengan, anak saya atlet itu, saya terus motivasi dia bahwasanya, ket jangan jangan terlalu, apa namanya, jangan terlalu tegang gitu. Lakukanlah perlombaan itu seperti kalian latihan seperti ini, jadi rileks saja. Untuk menang kalah itu adalah sebuah bonus, jadi Bapak melihat bahwasanya kalian sudah ikut berlomba itu sudah luar biasa, Bapak nilainya proses. Kalau nanti kalian menang, itu adalah bonus dari kerja keras kalian selama ini, seperti itu, Bu. Berarti setiap kegiatan itu ada komitmennya ya Pak ya, supaya Iya, mendapatkan Bu. hasil. Nah dari situ Pak, komitmen yang seperti apa yang Bapak berikan ke serta didik Pak? Ya, komitmen yang saya berikan adalah bahwasanya setiap murid itu adalah juara gitu ya. Jadi seperti itu, jadi semua murid itu punya potensi, seperti itu. Jadi ketika anak kita fasilitasi dan bisa mengembangkan potensinya, itu adalah kebanggaan dari murid itu sendiri dan orang tuanya, seperti itu, Bu. Iya, berarti dari percakapan Pak Didi yang sudah disampaikan, yang diceritakan ke saya sudah ini ya mendengar dari penjelasan Pak Didik bahwasanya SD Pak Didik seperti ini dan mungkin untuk lain kali ya Pak Didik kita bisa sambung lagi dengan waktu yang akan ditentukan nanti dan mungkin hanya nyampe sini aja ya Pak Didik ya. Mungkin lain kali Siap, kita Bu. sambung lagi. Terima kasih Pak Didik.